Besi gitu bisa? Bisa. Wah si temenan lo yo. Besi beneran bisa. Saya ditembak gak mempan? Ya. Yang penting bisa ngangkat berat. Kalau masalah berat sama saya jangan khawatir. Lah kok bebanmu, Mbak, sampeyan ono masalah opo iku lho, ayo disonggo bareng ambek aku beres, Pak. Iya tak delok encene si kanca-kancamu ganteng kabeh. Kon luwih ganteng. Beto encene mulane kon tak ajak podcast. Karena saya yang paling muda di studio. Oh, paling muda, pantesan kok aku koyo saya 2018 itu malah baru tahu cosplay. Ayo berondong. Ojo salah tingkah joger. Wah, enggak kan? Enggak. Saya normal loh ya. Saya juga. Welcome to Broadcast Open Space. 3, 2, 1. Open your eyes. Baru kegantengan saya tereksplor. Tadi itu saya bersembunyi di balik topeng supaya saya terlihat strong seperti superhero. Tapi kamu tahu tidak, kalau kamu ingin tahu sifat laki-laki yang sesungguhnya, seperti apa? Berikanlah dia topeng, maka dia akan menjadi dirinya sendiri. Karena laki-laki itu cenderung lek apik gak gelem dudono keapiane, kok dipikir aku ya wong apik, tapi lek jahat gak gelem dudono kejahatane, kok aku gampang ketangkep polisi. Tapi coba kayak ono topeng, dia pasti akan menjadi dirinya sendiri. Misterius emang. Iya, itulah sebabnya kenapa superhero selalu pakai topeng. Yo, lek salah yo gak apa-apa, salah no. Lewani sih. Kita hari ini sudah bersama para keluarga besar Power Rangers. Sengaja kita memang mau rapat besar karena kita mau menyelamatkan bumi ini dari resesi 2023. Meskipun kita jangan pernah takut oleh resesi itu sendiri, karena selama kita masih bisa berkarya dan berproduktivitas, resesi itu tidak akan menjadi masalah. Hari ini saya bersama Mas yang kebetulan ini saya itu sangat beruntung sekali bisa melihat wajahnya tanpa ada tedeng aling-aling topeng, yang bernama Mas Julian sama Mas? Julian aja cukup. Julian aja cukup, oke. Itu dia, di situ ada foto dan saya yakin dia adalah cucunya. Dan kalau saya kasih tahu kaget kamu, itu Ratu Elizabeth. Ya begitulah, memang dia ini turunan. Iso gawe kenek-kenekan masuk kudu opo-opone Elizabeth. Mas Julian ini kita ada di Art Studio Mas ya? Yo, Art Studio. Nah ini. Sampai nih dulu wis tuwek kok ya sik dulinan kenek-kenekan iku. Itu dadi opo sih cita-citamu kan dhisik iku? Aku takon sih. Cita-citamu apa? Kalau kecil itu pengen jadi superhero. Pengen jadi superhero. Ya. Nah, karena nggak bisa ya bikin kostum superhero aja berarti. Sudah, ya cukup lah, cukup seneng. Kamu kalau superhero yang tanpa topeng itu loh sebenarnya bisa. Kamu ikut saya topo. Saya ini sakti, saya ini. Di mana? Loh, ya di mana-mana hatiku senang. Maksudnya tak dudono rek, bayar sih ta. Pon saiki apa-apa gak ono akate ya wegah ta aku. Kita ada di Art Studio. Art Studio itu adalah sebuah produsen, betul Mas? Produsen yang menghasilkan kostum-kostum untuk cosplay yang sekarang lagi booming di kalangan para anak muda dan orang tua juga. Biasanya iya, orang tua makano anaknya itu biasanya atas nama anaknya, padahal seneng orang tuanya. Oh sih ya, gue banget itu.
Supaya saya terkesan serius dan bekerja, kali ini kita akan berjuang untuk di dunia UMKM Indonesia, Mas. Ini ceritanya, Mas, untuk kita menghadapi yang katanya orang resesi 2023, nanti sekarang sudah 2022, Ya. kurang 1 tahun lagi kan, Mas? Kurang 1 tahun. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, mulai kapan Art Studio ini berdiri? Art Studio berdiri ini masih dibilang baru 2018. Nah itu 2018 itu mulai ada nama Art Studio dan teman-teman sudah mulai ini memiliki jadwal sendiri untuk studio. Art Studio itu ARS ya? Ya, Apakah ada kepanjangannya? Ars itu nama orang yang punya. Oh, Nama orang yang punya. Jadi ada satu orang itu dia di Malang ini. Ari Rudi Sutikno? Bukan. Oh, bukan. Jadi yang namanya Ars ini orangnya termasuk legend di Malang, termasuk legend dalam cosplay. Legend itu legend gimana? Apa ya? Mungkin yang mengawali cosplay di Malang. Penggiat? Ya, penggiat. Dia ini orangnya ulet. Nah, akhirnya teman-temannya itu juga banyak yang pinter, dikumpulkan jadi satu. Lalu 2018 mulailah mendirikan Art Studio. Nah, ini untuk yang orang-orang mau pesan yang nggak bisa bikin sendiri, bisa pesan di Art Studio. Oh ya, kayak saya ini, saya kan punya obsesi banget kepengen jadi Iron Man. Tapi karena saya nggak bisa jahit, jadi saya bisa pesan bajunya Iron Man ke Art Studio ya. Bisa. Besi-besi gitu bisa? Bisa. Wah, si temenan lo yo. Besi beneran bisa. Saya ditembak gak mempan? Ya. Yang penting bisa ngangkat berat. Kalau masalah berat sama saya jangan khawatir. Lah kok bebanmu, Mbak, sampeyan ono masalah opo iku lho, ayo disonggo bareng ambek aku beres, Pak. Terus itu sudah, jawaban itu sebenarnya sudah mewakili 2 pertanyaan saya yang ada di sini loh. Apa satunya? Yang mendasari pembuatan Art Studio. Mendasari, wah ini mendasari ini lebih lama dari umurnya Art Studio sendiri. Ya, gimana awalnya? Awalnya ini sekitar tahun 2007. Nah, 2007 ini di Malang cosplay sudah mulai ada peminatnya. 2007. Di situ beberapa orang berkumpul dan mereka membuat sebuah komunitas cosplay di Malang, komunitas pertama di Malang. Lalu mengumpulkan orang-orang lain yang berminat juga. Ya. Nah, di situ mereka membuat kostum sendiri. Sekarang mungkin bahan sudah banyak, tapi kalau dulu masih pakai koran juga dibuat untuk kostum. Bubur koran. Sampai akhirnya kok semakin hari tambah bulan kok semakin bagus. Nah, dari situ ada yang pesan, ternyata pasarnya ada. Selama bertahun-tahun pasar makin ramai, jadilah Art Studio, komunitas. Jadi dari awalnya ini kamu sama teman-teman itu komunitas cosplay, Ya, terus akhirnya memutuskan untuk ini dibikin usaha, sebuah profesi yang bergerak di dunia cosplay. ya, tapi kalau saya ini beda sendiri sama yang lain. Iya, tak delok encene si kanca-kancamu ganteng kabeh. Kon luwih ganteng. Beda encene mulane kon tak ajak podcast. Karena saya yang paling muda di studio. Oh, sebenarnya. paling muda, Ya. pantesan kok aku koyo Saya 2018 itu malah baru tahu cosplay. ayo brondong. Ojo salah tingkah, ojo GR. Wah, Enggak kan? enggak. Saya normal loh ya. Saya juga.
Terus? Jadi saya ini 2018 baru tahu cosplay, lalu bergabung ke Ars ini 2021, belum 1 tahun. Sebelum kamu bergabung di Ars, kamu apakah sudah membuat kostum sendiri atau kamu hanya sekedar penggiat ikut-ikutan macak koyo arek-arek ngono iku, macak Power Rangers? Saya bikin kostum sendiri sebelumnya, bikin kostum sendiri, lalu saya posting terus di Facebook. Ya. Dilihat sama yang punya Art Studio ini, akhirnya ditarik juga sebagai karyawan di Art Studio. Desainer? Lebih ke Apa? bagian buat Job deskmu apa? produksi. Bagian produksi. Yang bagian desain ada sendiri. Jadi akhirnya Art Studio itu semacam sebuah holding company untuk para superhero ini menciptakan kostum-kostumnya ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Iya. Pantesan kemarin si Tony Stark itu telepon saya, bro, ada nggak bro? Ini apa? Katok saya suwe ini. Terus aku tak gowo nang penjahit jin di Pandean niku. Waduh ya, gak iso tahu katok kuasi ya jadi ngono. Mungkin bingung dia. Pabriknya kan sudah meledak kemarin. Aku iku duwe kanca kelas knalpot. Kudune iso dek lek ndodomi katok bolonge Iron Man dek lah tukang las knalpot itu. Harusnya bisa. Jadi tukang las knalpot itu selain bikin knalpot, kalian juga bisa bikin ini apa, terima servis katoke Iron Man atau ditambah knalpot juga di celananya itu. Iron Man dikai knalpot ya. Oke. Makin keren mungkin. Kayak makin keren ya itu. Lebih anter lek mobil itu. Dikai knalpot brong ya. Saya ini di podcast, di roadcast ini saya ditutup serius ya, karena saya ini tidak mau mengorbankan kredibilitas saya sebagai orang yang terjenius di muka bumi ya. Profesional ya. Iya, profesional. Jadi saya harus bisa Art Studio ini saya mau tanya, pekerjaannya kamu loh, pekerjaannya dia kok. Iya, pekerjaannya Art Studio itu meliputi apa saja, dan apakah ada alat-alat khusus untuk menciptakan para figur-figur ini? Untuk pekerjaannya sendiri meliputi kostum, aksesoris, sampai ini kostum suit dari kain juga bisa. Kostum suit itu manis. Suit itu sweet tuh. Ada W-nya, ini nggak ada W-nya. Sweet. Oh, SUIT. Ya. Oh, kayak jumpsuit itu pakaian digawe mencolot. Swimsuit pakaian digawe renang. Seperti itu. Nah, itu tadi apa namanya kalau ini? Sweet. Sweet. Nah, itu kayak inner suit tuh. Inner suit. Inner suit. Ya. Apa itu inner suit? Bagian dalam armor. Ini ada pakaiannya juga. Sebelum pakai itu, pakai kain dulu. Oh, gak iso kayak aku ngene iki kaosan biasa terus gawe ngene iki gak iso. Enggak cocok ya. Oh, seperti Spiderman kan juga kain. Spiderman kain. Ya, Spiderman itu juga kain. Iya. Meliputi seperti itu kerjanya. Terus untuk bahannya sendiri ada ini dari Evafoam. Iya, Evafoam ini seperti yang kita dudukin ini ya. Seperti ini. Wow, iki lho. Lemek kulungguh iki lho seragame superhero rek. Ya Allah, terima kasih atas karuniamu. Ada juga yang dari ini resin dong. Resin. Ya. Terus ini yang lebih modern ada, cuman enggak saya bawa. Itu namanya 3D print. 3D print. Apa lagi itu?
itu semacam filamen plastik yang dicairkan terus dicetak pakai lah filamen itu mang opo jok ngomong gak basa sing angel-angel po. Filamen ini istilahnya filamen itu aku lek sing ngerti iku ya ndek Songgori TV vila yo filamen. Itu tinta plastik istilahnya. Tinta plastik. Ya, seperti tinta di printer biasa tapi itu plastik Om. Plastik diencerkan terus dicetak lagi melalui mesin printer. Itu teknologinya sudah canggih sekali. Canggih, gitu. Oh, canggih sekali ya. Ya. Nah, terus ini kan kamu hanya mengerjakan kostum pesanan orang-orang yang wannabe menjadi superhero. Lah, ikit aku takon ya iki, mbok menawa moro-moro Batman temenan iku merene pesen klambi nang awakmu wani gak awakmu garap? Berani Om. Ya kan tinggal harganya berapa. Oh, ngono ya. Lho, Batman. Wong niku lek butuh klambi merene omen. Tapi Batman kaya Om, aman. Monggo Pak Batman. Sugih ya. Mau pesan ya. Warisane wae. Orang terkaya kan. Iya. Tapi kok kan bagian nembusi Batman, aku nembusi Mr. Alfred. Oh iya. Kan duwe Batman sing nyekel Mr. Alfred. Ya, bagian bendahara. Bendahara, iya. Wota iku perwakilannya bapaknya Batman itu. Begini lagi Mas. Ini kan kalau kita ngomongkan art studio itu kan sudah memasuki ke dunia pekerjaan. Ya kan? Ya. Dimana kita tahu dunia pekerjaan itu sebuah profesi, kita harus ada tanggung jawab. Untuk jam kerjanya gimana ini? Kalian itu yang terlihat seperti orang main-main, bikin Power Rangers, ini jam kerjanya apakah benar-benar jam kerja seperti orang dewasa atau seperti anak-anak? Sing lek awakmu dikongkon mulih, le wayahe turu, mulih turu ya apa? Jam kerja kita bebas sebenarnya. Mau garap jam berapa aja itu bebas. Tapi ya itu tanggung jawab Om. Ya. Ya, jadi kalau semuanya beres sesuai permintaan itu nggak masalah untuk jam kerja. Selama job deskmu sudah selesai. Ya, dan sesuai permintaan, kan ini pesanan orang juga. Ya. Jadi bisa saya simpulkan untuk sistem jam kerja ini tidak 100% mengadopsi jam kerja pabrik pada umumnya. Ya. Yang harus masuk jam sekian, pulang jam sekian gitu enggak ya? Enggak. Karena ini kan pekerjaan seni, ini kan tergantung mood ya. Tergantung mood juga. Jadi kalau pas mood kamu nggak asik yo, ketika mancal apa ya sakarepmu ya. Tapi ya alhamdulillah juga Om. Ini semua kru art studio ini tahu tanggung jawab Om. Jadi tahu ini mana yang harus dikerjakan jam berapa itu tahu Om, tanpa disuruh. Alhamdulillahnya seperti itu. Iya, alhamdulillah. Jadi ya. Secara tidak langsung itu jiwa-jiwa superhero itu sudah ada di dalam diri kalian semua. Ya, seperti itu. Kono cok manut aja mbak aku kono iku. Aku itu kudu Iron Stark. Iron Stark. Iron Stark. Nah, satu lagi nih. Ini kan banyak figur, ini kan menyesuaikan dengan selera-selera customer. Ya. Apakah di art studio ini hanya mengerjakan figur sesuai dengan orderan yang masuk? Apakah kalian itu punya target yang ready stock? Jadi umpamane kayak aku teko, Mas saya mau beli bajunya Iron Man, bajunya SM atau XL. Oh saya XL Mas, soalnya manganku akeh. Atau Mas saya mau pesan baju Iron Man, oke, terus baru di fitting, diukur-ukur dulu ya. Sistemnya gimana? Kalau kita gini Om, ini hanya menerima kalau ada yang pesan aja. Nah kan kita ini membuat kostum sesuai dengan karakter si pemesan.
Tapi di dunia ini ada jutaan karakter Om. Jadi nggak tahu kalau dibuat ready stock itu malah repot. Belum lagi kita harus mengukur pas sesuai ukuran si pemesan. Kan ada yang tinggi, ada yang pendek, macam-macam. Ono sing dempal, ono sing keceng. Sing keceng njaluke cek ketok dempal. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus mari ngono wis kadung mbok siapno anime Jepang, Barat dan lain-lain dadakno gledek aku kate tuku kostum Semar ngono kan. Dulu pernah seperti itu. Dulu saya atau mungkin teman-teman yang lain juga merasakan maker kostum seperti ini. Buat ready stock ternyata nggak laku karena nggak ada yang pas. Lakunya bisa berapa tahun lagi baru laku. Ada yang seperti itu. Iya. Akhirnya ya tempat untuk studio juga habis untuk nyimpan kostum itu, ngerawatnya juga susah. Ya sampai sekarang cuma terima pesanan aja. Jadi making by order. Ya. Untuk jumlah pemesanan di Art Studio sendiri gimana? Sejauh ini apakah alhamdulillah baik-baik saja atau ada kendala dalam penjualan? Kalau jumlah pemesanan ini saya nggak bisa kira-kira, tapi sampai sekarang masih lancar. Saya dengar-dengar kemarin dari berita di Google itu studio kamu sudah menerima orderan sampai bulan Agustus 2023 ya? Ya, bisa dibilang seperti itu juga karena saking penuhnya orderan sekarang. Agustus 2023. Ya. Berarti kalau saya sekarang datang ke kamu, saya pesen bajunya apa gitu, baru bisa dilayani setelah Agustus 2023. Kalau misalkan pesan dulu, enggak, pesannya sekarang. Pesannya sekarang. Tapi perangku itu minggu ngarep. Bisa pesan sekarang, cuma nanti garapnya setelah Agustus. Nah, antri sama kostum. perangku minggu ngarep. Nggak bisa. Jadi buat kalian yang mau superhero yang mau duel sama saya, sabar ya, karena saya untuk pesen seragamnya ini masih nunggu waiting list ini saking ruwaminya orderannya Art Studio ini. Ya, karena kita mengutamakan antri. Siapa yang pesan dulu kita dahulukan. Nggak peduli dia sesakti apa. Enggak. Tapi paling enak koyoknya pesen seragamnya hulek dulu. Terus hulek kau. Yang hijau besar gitu. Ya paling kan namanya karek katok mbok suweki mbok pilok ijo nek dadi ya. Paling enak kalau badannya orangnya udah besar, Om. Nah, itu tinggal dicat aja bisa, Om. Nggak pakai celana. Ngawut. Pun gak katokan. Kita tadi kembali ke topik, Mas. Kalau topik susah dicari, ayo nggak digoleki bareng. Itu lama pengerjaan. Untuk satu kostum itu lama pengerjaannya berapa lama? Lama pengerjaan ini juga tergantung detail sama ukuran. Ada yang 1 minggu selesai, ada yang sampai 6 bulan. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesulitan, tingkat kesulitan, detail yang diminta konsumen itu juga macam-macam. Ada yang sampai 1 tahun juga ada, saking rumitnya. Lelek tadi ini saat tahun kan setelah ketinggalan kan karena vale Agustus pesennya bulan Juli ya. Itu pintar-pintarnya konsumen kalau pesan, jadi lebih baik pesan jauh-jauh hari. Jadi kalau ini maaf ya, kontennya saya selingi dengan mukbang kue kabin. Kerasa kan kraus itu dia crunchy banget tuh guys ini. Beli di warungnya Makna ya. Ini souvenir dari Iron Man. Selagi nggak percaya aku Iron Man gak nonton kue kabin. Karena pesan kostum di sini. Oh, gak masuk akal. Gak masuk akal. Iku mang padha karo aku lek kate lara telinga
Nah rumah sakit aku goleki poli telinga gak bakalan ketemu wis. Yang betul adalah poli THT, telinga, hidung, tenggorokan. Cok percaya kon ambek iki Mas jarene dhewe ngaku sing gawe seragam RMN cok percaya kon. Satu kostum dengan pekerjaan paling lama yang pernah kamu kerjakan itu berapa lama Mas? Ada yang sampai 1 tahun. Itu saking besarnya kostumnya. Terus ada model master juga, kerumitannya susah, bisa sampai 1 tahun. Nah kalau yang 1 minggu ya mungkin cuma pesan-pesan senjatanya aja seperti ini juga cepat. Kayak pedang ini paling kamu gawe ini pirang dino? 3 hari selesai Bang. 3 hari selesai. Padahal dhisik empu gandring iku ya. Pas gawekno keris gawe kenarok. Iku poso pirang wengi ngono lho. Kon gak perlu poso iki ya. Enggak. Lek poso tambah gak dadi ya. Ya, malah tidur gitu. Keluwen ngono. Jadi guys, semua pekerjaan yang ada, orderan yang ada di sini, semua adalah pekerjaan yang made by order. Jadi kalian nggak bisa datang langsung, saya pesen untuk event minggu depan bikin kostum ini, itu nggak bisa. Jadi kalian harus melewati waiting list dulu. Harga Mas? Harga juga tergantung detail juga sama kerumitan. Kon niku lek bentak takoni ket mang gak tau lho ngekeki jawaban sing pas ngono. BKP tergantung tak gantung pisan ngono. Kan pesenannya juga macam-macam. Ada jutaan model. Harga sendiri kalau kisaran full set ya. Full set ini meliputi badan, ada helmnya. Nah, full set ini contohnya ini. Wes, ini contohnya full set. Ini kan ini badannya. Nah, kalau ini sekitar 6 juta. Ini 6 juta. 6 juta. Nama sosoknya siapa? Itu Goblin Slayer. Goblin Slayer. Slayer. Berarti dia ini selain berurusan dengan Spider-Man, dia juga penggemar musik rock, metal lah terutama ya, Slayer. Berarti mungkin satu-satunya superhero yang suka musik metal adalah dia. Terus ini berapa lama pengerjaannya kamu nih? Ini saya bikinnya 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Kalau ini kostumnya saya pakai pribadi Om ini. Mbok gawe bendino tuku rokok gawe kelambi koyo ngene iki. Kalau ada acara ya saya pakai. Oh, ngono gawe pribadi tak pikir kon kate buwuh ya gawe pakaian koyo ngene. Ini kan kalau kalian melihat dari HP kalian itu pasti terlihat seperti kokoh ya, besi-besi, logam-logam gitu ya. Padahal lho rek empuk. Loh, empuk iki sumpah. Empuk iki lho. Loh. Pokoknya kan gak 36B no aman no. Ini bahannya apa Mas? Itu spon Eva. Spon Eva foam tadi ya? Eva foam ya. Bisa. Terus ada lagi, saya tadi yang penasaran ini. Lah, ini sosok siapa ini kalau saya boleh tahu? Ini nggak punya nama dia. Dia nggak punya nama. Punya nama. Ini sesuai orderan. Jadi ada yang pesan emang karakternya original karakter dari si pemesan sendiri. Jadi yang desain si pemesan. Si pemesan. Gambarnya dikirim ke kita yang. Kamu yang menerjemahkannya dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Buat si pemesan ini, ya harapan saya sih saya meleset ya. Iki lek gak boyo garangan itu. Jadi buat cewek-cewek kalian kalau ada yang inbox dengan foto profil seperti ini, ojo direken rek lek gak boyo garangan ini. Guys, apa ini menurut kalian guys? Apa ya? Apakah dia lebih cocok disebut garangan, boyo, nyambe,
Kalau saya sih langsung, mungkin dia dulu ini waktu berenang di sungai kecatek nyambe, karena bisanya nyambe itu masuknya belum maksimal, akhirnya dadi garangan. Kate perang musuh monster temenan gak wani, akhirnya wani ini main di inbox ngedaya arek sing galo-galo ngono iku. Kok ngamuk iki sing pesen? Enggak Om. Hah? Kan yang pesan nggak bisa bahasa Indonesia. Orang luar negeri. Orang luar negeri. Oh yes, you know crocodile, man. Yes, this is a crocodile. If it's not crocodile, I give name lizard monitor. Terus kan aku bahasa Inggrisnya nyambi lizard monitor. Oh niku cok keremen aku rek, aku ngene-ngene TOEFL lulus sih. Harga termahal Mas, tadi belum kejawab Mas. Termahal pernah bikin 20 juta pernah. Itu seragamnya apa? Itu dari game. Namanya game Monster Hunter. Wah, seragamnya besar. Monster Hunter. Ya, yang punya ukurannya 2 meter orangnya. Uang itu dhuwure 2 meter. Itu kalau di barat sana, Om. Di luar negeri 2 meter itu umum, Om. Ukuran segitu. Oh. Aku 170 dhuwurku. Iku 2 meter. 2 meter. Itu berapa lama kamu ngerjainnya? Kemarin sama teman-teman itu 9 bulan. Bikinnya. Iku pas lahiran tah 20 juta ya? 20 juta. Full set. Full set. Itu kalau saya boleh tahu, pangsa pasar dari Art Studio itu didominasi pangsa pasar dalam negeri atau luar negeri? Art Studio sendiri pasarnya paling banyak sampai sekarang ini luar negeri. Jadi orang luar negeri akan bangga ketika mereka memakai kostum cosplay made in Malang ya? Ya, Malang Indonesia. Malang Indonesia ya Kak. Jadi mungkin mereka kalau rumpi di sana, kostum kamu pesan di mana? Weh, kostum aku dong beli di Indonesia di Malang. Ih, aku kan kalah. Aku hanya pesan di Swiss, kan ya. Bisa jadi. Mungkin terlalu mahal juga Om, kalau di negara lain. Kalau kita kan standarnya kalau menurut mereka itu mungkin murah juga. Kurs rupiah ke dolar. Ya. Ini sama dengan memperkuat bahwa kenapa peniti dan silet itu kita masih impor dari Cina. Padahal itu kan sepele peniti ya. Tapi opo peniti kabeh mesti made in Cina. Gak cuma peniti juga, malah mainan kecil-kecil itu made in Cina juga sekarang. Ini aja saya pegang pistol-pistolan ini ya. Made in Cina. Enggak, made in Indonesia. Itu ono tulisannya made in Indonesia. Oh ini ojo ke-Cina-Cinaan wo. Ini made in Indonesia guys. Kalau yang ini yo mek bedil-bedilan no kan lho, kan apa-apane ya, kan apa-apane. Terus kalau customer yang dari dalam kota sendiri apakah banyak? Dalam kota sebenarnya banyak, tapi yang order sedikit. Karena dalam kota sendiri banyak seniman juga, nggak cuma kita yang buka jasa ini. Jadi dominasinya tetap orang luar. Untuk industri memang tetap luar ya? Tetap luar yang banyak. Tapi untuk end usernya malah kamu nggak ada pemesan, sedikit sekali pemesan end user yang dari kota Malang sendiri ya? Ya hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Lah terus orang Malang kalau mau beli gini kemana? Ke maker lain bisa. Enggak, maksudnya gini loh, kalau kamu penjualannya lebih banyak ke luar negeri. Lah terus arek-arek cosplay kita kalau pesen
Apa mereka juga pesen dari luar negeri cek gak kalah? Enggak Om. Kalau di Malang sendiri ini yang bikin sendiri juga banyak. Jadi mereka ke event datang pakai kostum, itu kostum buatan mereka sendiri. Oh gitu. Banyak orang kreatif di Malang. Iya. Jadi memang kalau untuk industri memang fokusnya di luar negeri ya. Ya. Pertanyaan terakhir buat Anda Mas. Karena mungkin kamu sudah dapat bocoran, kamu kayaknya sudah mempelajari podcast saya kamu. Belum. Alah. Belum pernah ketemu. Nggak rekayasa ini ya? Enggak. Kita belum pernah ketemu ya? Cuma lewat telepon kan. Oke. Saya kasih pertanyaan terakhir, kamu jawabnya nggak boleh jelimet. Sebutkan definisi kebahagiaan ala Mas Julian. Saya sendiri selama bisa melakukan hal yang saya inginkan tanpa merugikan orang lain, itu sudah membuat bahagia. Contohnya seperti saya kan suka cosplay. Ya. Cosplay udah jadi hobi saya. Jadi hobi aja udah bahagia, apalagi jadi pekerjaan. Seperti itu. Atau mungkin membahagiakan orang tua. Saya pengen orang tua bahagia, gimana caranya, melakukan apa. Kalau sudah keturutan, nah itu saya bahagia. Kira-kira seperti itu. Jadi selama kamu melakukan pekerjaan itu yang kamu senangi, kamu itu sudah cukup mendapatkan kebahagiaan. Apalagi kalau dari pekerjaan itu kamu bisa membahagiakan orang tuamu. Ya. Yo itu lho rek, sosok superhero yang sesungguhnya rek. Bukan hanya perdamaian dunia saja yang ada di otaknya, tapi kebahagiaan orang tua nomor satu. Kalau dia nggak didoakan orang tuanya, dia akan mati konyol ditembak ambek Green Goblin di tembok. Tapi kalau doa orang tua didengarkan, dia akan selamat, bumi pun selamat. Masuk. Pasti yang enggak masuk tok wis. Terus di akhir kata kita tutup broadcast EP kali ini. 1, 2, 3, close your eyes. Close space.